Pertama ya sejak tahun 2004 itu dikenalkan oleh Mas Seno Sumoharjo itu di gedung Gerasaba Buana yang tempatnya itu masih laba-laba itu banyak lah, kotor lah. Mas Rudi waktu itu sebagai apa, ketua partai? Saya sebagai ketua partai dan anggota DPRD waktu itu saya sebenarnya tidak mau dicalonkan, namun dipaksa untuk dicalonkan. Kalau tidak mau dicalonkan ya sudah, kita nggak perlu. Ini Pak Jokowi maju periode pertama nih? Pertama. Oke. Tapi saya jadi anggota DPRD, dilantik bulan Agustus, namun saya bulannya 3-4 bulan lah saya mundurkan diri sebelum penetapan pencalonan. Jadi kepemimpinan yang Mas Rudi rasakan dari seorang Jokowi itu? Ya sebetulnya ketika saya mendampingi itu selama 6 bulan itu tidak dianggap saya jadi wakil wali kota pertama kali. Namun ketika ada perda-perda yang keliru waktu dia jadi wali kota, itu baru semua surat-surat yang masuk ke wali kota Pak Wakil harus paraf dulu. Kalau Pak Wakil tidak paraf, saya tidak akan tanda tangan karena pernah ada keliling ketemu tokoh-tokoh politik ya, ketemu akademisi, sharing-sharing gagasan, sharing pengetahuan, sharing pengalaman, dan tentu saja sharing solusi bangsa. Ya. Dan hari ini saya berada di kediaman salah satu tokoh yang kita kenal ya, luar biasa, mantan wali kota Solo ya, dan beliau adalah salah satu tokoh PDI Perjuangan. Saya diberi kesempatan untuk eksklusif ya, wawancara dengan beliau, banyak hal yang akan saya gali dari beliau. Karena itu Anda harus menonton podcast ini sampai selesai. Bintang tamu saya hari ini adalah Mas Rudi FX Rudi. Apa kabar Mas? Ya, waras. Waras. Kalau waras itu pasti sehat. Waras pasti sehat. Namun kalau sehat itu belum tentu waras. Iya memang. Ya artinya kalau saya ini bukan seorang tokoh. Iya. Hanya tukang las. Iya. Tukang las saja. Jadi yang dikatakan tokoh kan tentunya mesti harus berbuat yang lebih pada kepentingan masyarakat yang mendasar. Namun sampai hari ini kan saya baru mencoba untuk menjadi tukang las. Artinya menyatukan dua benda yang keras menjadi satu sebetulnya. Tujuan utamanya. Itu lebih dalam sebetulnya. Lebih dalam itu ya, menyatukan benda keras, ya. Dua benda keras disatukan dalam satu kekuatan namanya las ya. Ya, itu kan mengumpulkan energi besar. Betul, itu justru itu melampaui dari kekuatan tokoh itu. Betul. Nah, sehingga dengan yang kami lakukan ini tentunya berdasarkan kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa tentang kuda tuli, tentang peristiwa reformasi. Tanpa kuda tuli dan reformasi, saya tidak bakalan jadi wakil wali kota maupun wali kota. Oh, apa pesan yang tersirat di situ? Maksudnya kalau tanpa reformasi nggak bakal jadi wali kota Mas Rudi, termasuk Pak Jokowi dong nggak jadi wali kota dong? Semuanya tidak hanya saya. Tanpa reformasi tidak ada saya menjadi wakil wali kota maupun wakil wali kota. Karena reformasi merupakan salah satu kesempatan untuk revolusi merubah sistem yang lebih cepat. Dan Bu Mega pencetusnya salah satu. Bu Mega tokoh reformasi salah satu. Pertemuan Ciganjur ya. Kan ada 4 Ciganjur. Ya, Ciganjur. Sekarang ini kan tinggal 3. Betul. Dan satu Ibu Mega, ya. Sri Sultan dan itu adalah betul. Itulah betul. Yang mesti kami masukkan dalam hati kita masing-masing. Apa arti revolusi bagi PDI Perjuangan? Revolusi adalah perubahan yang cepat, mendasar. Sistem lah itu yang dilakukan. Bukankah semangat revolusi itu turun dari Bung Karno? Iya, Bung Karno menyampaikan revolusi belum selesai. Artinya perubahan yang mendasar dan cepat, yang dirubah itu sistemnya, cara berpikirnya, cara bernegaranya, ya? Dan bernegaranya itulah yang harus dirubah. Itu merubah untuk perang tidak. Itu yang terus menerus konsisten PDIP suarakan dan Bu Mega pertahankan itu. Betul ya. Revolusi belum selesai. Karena sistem ini penting untuk dirubah lebih cepat itu. Karena demi siapa kepentingan rakyat. Nah sekarang ini kan dengan kuda tuli sudah muncul reformasi Mbak Mega waktu kuda tuli tidak menggunakan hak pilihnya, 97 pemilu, begitu ada reformasi ada pemilu dipercepat, itulah yang muncul partai-partai baru dan perubahan undang-undang yang dilakukan oleh Gus Dur dan Ibu Mega. Mas Rudi, saya mau tanya, seberapa penting dan seberapa mendalam arti Bu Mega bagi seorang FX Rudi? Wah, Bu Mega itu adalah satu negarawan yang mempunyai mental sangat luar biasa. Satu. Yang kedua, salah satu yang kita jadikan panutan dan turut perjuangan yang dilakukan adalah hanya Ibu Mega. Mas Rudi tahu betul bahwa ketika mantan Presiden Jokowi ingin melanggengkan kekuasaan dengan mau memperpanjang priorisasi kepemimpinan nasional dengan mau jadi presiden 3 periode,
itu terendus di luar. Bu Mega adalah tokoh yang mencegah itu. Ya, Apa benar begitu? salah satu betul yang dilakukan oleh Ibu Mega bahwa ketika beliau didatangi oleh Jokowi minta untuk 3 periode itu, beliau hanya menyampaikan ini melanggar konstitusi, jangan. Akhirnya dia tidak setuju dan akhirnya melakukan perubahan-perubahan konstitusi yang dilakukan oleh Jokowi itu sendiri. Apakah dari situ kemudian PDIP dengan mantan Presiden Jokowi mulai renggang, atau Jokowi mulai tidak komitmen dengan PDIP, atau kalau PDIP yang kalau meninggalkan tidak Jokowi? komitmen itu sudah dari awal. Oh. Dari tahun 2015 tuh ketika terpilih jadi presiden, coba dilihat aja kader-kader PDI Perjuangan yang masuk dalam kabinet siapa dan di mana tempatnya, dan begitu. Nah 2015, 2016 itulah mulai sebetulnya. Ketika mau mencalonkan lagi saja, Kongres dia hadir untuk menetapkan sebagai calon presiden yang kedua. Saya pengen tahu, sejak kapan Pak Jokowi itu masuk PDIP? Dengan Mas Rudi duluan siapa? Oh, PDIP? duluan saya mulai 77 dari PDI Segi Lima sampai dengan PDI Perjuangan kok. Berarti Pak Jokowi masuk sudah... 2004 setelah mendaftar menjadi Oh, jadi calon beliau wali kota bergabung dengan itu, PDIP ini ya, karena ada kepentingan mendasar ada itu. kepentingan mendasar itu. Lalu PDIP mengantarkan beliau menjadi Ya, wali kota. dan itu pun Coba pernah- ceritakan tuh sejarahnya ya, bagaimana itu kan pernah terjadi ketika saya menjadi wakil wali kota. Itu kan saya ada nama efek Hadi Rudiatmo. Oke. Itu maunya efeknya tidak Dicantumkan. dibenturkan. Oke. Hanya Hadi Rudiatmo saja. Saya sampaikan, carilah wakil wali kota yang lain lewat PDI Perjuangan, saya jamin menang. Oke. Karena mungkin efek ini dianggap gelar, padahal efek ini adalah pemberian Tuhan. Oke. Itu nama baptis saya. Iya, oke. Lah, sehingga tidak boleh itu Hilangkan. dihilangkan. Kalau pemberian dari Tuhan dihilangkan saja, Apalagi pasti cuma pemberian punya manusia. rakyat. Apalagi cuma pemberian Nah, manusia. makanya itulah yang kami pertimbangkan. Tidak. Oke. Ya. Mas Rudi kenal Pak Jokowi sejak kapan? Saya kenal ya sejak tahun 2004 itu. Dikenalkan oleh Mas Seno Kusumawarjo itu di gedung Gerasaba Buana yang tempatnya itu masih laba-laba itu banyak lah. Kotor lah. Mas Rudi waktu itu sebagai apa? Ketua Saya partai? sebagai ketua partai dan anggota DPRD waktu itu saya sebetulnya tidak mau dicalonkan. Oke. Namun dipaksa untuk dicalonkan. Kalau tidak mau dicalonkan ya sudah, kita nggak perlu. Ini Pak Jokowi maju periode pertama nih? Pertama, betul. Oke. Tapi saya jadi anggota DPRD, Oke. dilantik bulan Agustus, namun saya hanya 3-4 bulan lah saya mundurkan diri sebelum penetapan pencalonan. Jadi beliau mendaftar, lalu kemudian akhirnya PDIP mencalonkan beliau. Beliau mendaftar sebagai calon wali kota di PDI, Ya. PDI Perjuangan, lalu Ya. kemudian PDI Perjuangan Ya, mengusung kita beliau. ada konvensi dulu. Oke. Ada konvensi diikuti oleh 4 calon. Siapa saja itu? Saya dengan Jokowi, Oke. Pak Slamet Suryanto dengan dari PDS, terus lantas untuk Pak Farid Badres dengan Pak Abimanyu, dan satu lagi adalah Warsito dengan, lupa saya kalau Warsito dengan siapa ini lupa. Ini ada 4 calon. Oh, akhirnya Mas Rudi Di satu situ pasang dipilih dengan Jokowi di situ. Oke. Saya mendapatkan 252 suara kalau nggak keliru. dipasangkan ini. Ya, satu pasang ini dipilih di situ lewat pemilihan pengurus-pengurus ranting. Ya, konferensi internal lah ya. Konferensi internal di situ. Oke. Lalu kemudian dipasangkan Pak Jokowi Nah, dan Mas setelah Rudi. terpilih itu baru kita bawa ke DPP. Oke, nggak ada Bu Mega nih. Yang ada Bu Mega. Ya, oke. Karena kita ke sana, Oke. saja ditanya oleh Bu Mega. Lah, wali kotamu itu yang mana? Ini Bu. Bu Mega juga belum kenal Pak Jokowi. Belum. Loh kok kurus wali kotanya kan gitu. Oh. Jadi apa yang dilakukan yang sekarang ini beda jauh dengan waktu minta untuk menjadi wali kota. Jadi Bu Mega juga sebetulnya ketika diantarkan nama Pak Jokowi dengan Mas Rudi ke beliau tidak mengenal siapa Tidak mengenal, Jokowi yang kenal sama hanya sekali. saya. Kamu jamin menang, Ruth? Jamin Bu. Mas Rudi nomor 1 atau Pak Jokowi? Pak Jokowi nomor 1. Oke, nomor 2. Karena saya kan juga harus tahu diri lah. Oke. Kita tahu diri. Saya ini adalah non Muslim, masuk dalam pemilihan wali kota yang Ya. umat Muslim. Jiwa kesatria dan nasionalisme Mas Rudi benar-benar tumbuh di situ ya. Ya. Lalu kemudian akhirnya PDIP mengeluarkan rekomendasi. Rekomendasi Jokowi dan saya. Oke, lalu bertarung pilkada menang. Menang 38,9%. Waktu itu lawannya itu ada 4. Saya dengan Jokowi, Pak Purnomo yang dulu wakil wali kota dengan Pak Estar, atas Gusti Dipo dengan Hartono dengan Gusti Dipo, Slamet Suryanto dengan pendeta yang dari PDS itu. Lalu
setelah menjalani tugas sebagai wali kota dan wakil wali kota, Mas Rudi mendampingi beliau, apa kesan-kesan kepemimpinan yang Mas Rudi rasakan dari seorang Jokowi itu? Ya, sebetulnya ketika saya mendampingi itu selama 6 bulan itu tidak dianggap saya jadi wakil wali kota. Pertama kali. Namun ketika ada perda-perda yang keliru, waktu dia jadi wali kota, itu baru. Semua surat-surat yang masuk ke wali kota, Disposisi. Pak Wakil harus paraf Disposisi. dulu. Oh, Kalau diparaf. Pak Wakil tidak paraf, saya tidak akan tanda tangan. Karena pernah ada kekeliruan tentang peraturan daerah. Dilibatkan di situ. Ya, baru dilibatkan di situ. Oke. Dan itu pun saya tetap kerja di lapangan itu, yang kerja saya, bukan dia. Itu Itu periode pertama ya? Periode Sempat pertama periode kedua nggak? 2005 sampai dengan 2010. Periode kedua, ini periode kedua ini juga saya agak terkejut. Karena? Waktu kita sudah kerja dan rakyat sudah memberikan dukungan, beliau ini minta dukungan dari partai politik yang lain. Oh, Dan- padahal PDIP saja cukup. Cukup. Dan partai politik yang lain inilah minta yang namanya kompensasi. Nah, kompensasi waktu itu mintanya satu partai itu 1 miliar. Berarti kan 2 partai 2 miliar. Baru saya ditelepon. Mas, ini gimana ini, bisa enggak ini di bawah 1 miliar? Ini Beliau soal mahar ini. Iya, mahar ini. Oke. Nah, akhirnya saya tawar-tawar sendiri di rumah saya, yang di depan rumah saya tadi. Yang tadi rumah Yang tadi di ya? Teras tadi. Iya, iya. Itu Rumah yang sederhana itu rumah Iya. perjuangan itu ya? Iya, itu rumah perjuangan. Ada Pak Honda, ada Pak Chandra, ada Pak Arif yang menerima duitnya. Akhirnya kita tawar, keputusannya 250 juta. Itu untuk- pun yang membayar bukan Jokowi. Untuk menyelesaikan kewajiban pada dua partai ini. itu. Kewajiban pada partai Iya, ya? itu. Dan saya menyampaikan bahwa kita tidak dengan partai pendukung aja, kita pasti rakyat memilih. Kan padahal PDIP sudah cukup kan? Cukup, kita 15 kursi kok. Itu. Ini yang maju periode kedua? Ya, kedua. Lalu berapa lama periode kedua lalu beliau, bagaimana ceritanya kok tiba-tiba mau jadi gubernur DKI itu, Mas Rudi? Ini mohon maaf, ketika jadi gubernur DKI itu, beliau itu sebetulnya kita jadikan pengurus DPD PDI Perjuangan dulu. Di Di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Karena tanpa melewati Jawa Tengah, itu tidak akan bisa menjadi presiden, dia bilang gitu. Karena Tapi memang beliau sudah ada mimpi jadi presiden waktu itu? bukan belum masih jadi wali kota, jadi Wali pengurus DPD PDI Perjuangan, jadi wakil wali kota dia. Oke. Wakil ketua bukan wakil ketua. Masuklah provinsi, masuklah Masuk di provinsi. provinsi. Oke. Nah, dari situ mulai proses pemilihan gubernur. Saya tawarkan, "Mbok, di Jawa Tengah dulu aja." Maju gubernur Jawa Tengah. Jawa Tengah dulu aja. Jawabnya apa? APBD-nya kecil. Wih. Kok jawabannya ngeri sekali? Ngeri. APBD-nya kecil berarti kan jadi pejabat yang dikejar kan bukan Celeng, sebuah celeng, pelayanan. celengan. Itu, iya. Mas Rudi punya istilah celengan kan? Ya, celengan. Apa itu celengan tuh Mas Rudi? Ya, celengan kan satu tempat untuk menyembunyikan uang. Kalau celeng banteng? Kalau sama banteng itu banteng yang tegak lurus, yang larinya lurus tanpa pernah belak-belak. Oh gitu ya. Kanan kiri tidak pernah. Berarti tadi pas mau ditawarin maju gubernur udah berpikir tentang celeng, bukan celeng banteng, bukan? Kira-kira itu. Karena dia hanya menyampaikan Oke, APBD-nya kecil. kita kembali ke situ. Akhirnya beliau tiba-tiba maju ke provinsi DKI Jakarta. Belum. Oke. Terus itu kan di medsos kan muncul terus. Nah, kata-kata Ini muncul masuk keluar selokan ini ya? Naik turun selokan ya? Belum masuk Oke. turun selokan itu kan setelah jadi Bukan gubernur. muncul sepatu harga 100.000 segala macam, belum Kalau ya? Di Solo itu pakai jas beliau. Pakai jas dan jengkolnya itu, gantungannya itu jadi muncul wali kotanya itu, tanda wali kota itu Iya. dipakai. Iya. Kalau saya kan tidak. Oh. Karena saya memahami tentang bahwa pemimpin itu adalah pelayan, bukan penguasa. Nah, dari situ setiap hari pakai jas itu, ya betul. Kalau pakai kaki itu kalau pas pimpin upacara. Nah, lalu tiba-tiba ide dari mana? Kok tiba-tiba maju gubernur itu ide siapa? Apa PDI Perjuangan yang narik beliau majukan? Oh, atau enggak, belum. Dengan ini dinamika dulu? enggak. Media sosial segala macam ini Media mulai. sosial itu Ya. dikerjakan, dan yang kedua adalah kita munculkan mobil SMK itu. Oh, wah ini sebuah sejarah yang harus dijelaskan nih Mas Rudi, karena banyak orang merasa tertipu dengan Nah, itu. memang itu sebetulnya itu gimana sebetulnya ceritanya, mobil gimana SMK itu sebetulnya adalah mobil pendidikan. Mobil pendidikan lah waktu itu, karena mobil pendidikan itu ada contoh di Solo 2, Oke. itu bisa dipakai untuk mobil dinasnya wali kota dan wakil wali kota. Oke. Namun ternyata
uji emisinya belum lulus. Oh. Nah, makanya itu kita luluskan, kita bawa ke Serpong sana Oh. untuk bisa mendapatkan sertifikat uji emisi. Dah Di branding lah ini. Di branding ini Solo. bawa di Solo Technopark. Oh. STP itu. Bahwa ada karya anak negeri Ya, ini. itu bukan karyanya dia, bukan karyanya siapa-siapa. Dan itu mobil bukan mobil Buatan dalam negeri buatan bukan. negeri, bukan. Mobil dari mana? Dari Cina. Dan saudara Kiat itu adalah tugasnya memotong. Oh, jadi beli mobil dari Cina ini baru Ya. baru di apa ya? Potong, jadikan kode apa? Model seperti Direparasi lah segala macam. Pokoknya di CRV inilah ya. itu, Iya. Di Kiat tugasnya ngecat. Baru di branding. Baru di branding. Seolah-olah produk dalam negeri. Satu di sana dan di STP itu pun yang namanya branding untuk membuat pintu dan sebagainya itu pinjem semua yang dari salah satu perguruan tinggi. Siapa arsiteknya itu? Siapa konsultannya sampai berpikir seperti sejauh itu? Loh, Siapa? kalau saya tahu toh hal seperti itu. Lah ini kan kalau mau buat mobil ini kan nanti kan dicek toh. Mana mesin bendingnya, mana hasilnya dan sebagainya. Jadi itu untuk ceper itu adalah sebagai tempat untuk mencetak. Nah, oke, selesai SMK terus kemudian ada siapa yang menarik beliau maju gubernur Jakarta itu? Dari Jakarta ya dengan adanya Oh, media ini lalu kemudian survei segala macam. Lalu survei itu Oke. saya pernah menyampaikan ke sana. Oh, Mas Rudi ke Itu Jakarta. si kurus kamu bawa ke sini itu buat apa kan gitu. Kata Bu Mega. Bukan almarhum Pak Taufik seperti itu. Oh. Kamu itu bego. Ya saya kangen dengan kata bego nih. Mas Taufik juga. Sebagai orang tua yang Ya, orang tua yang menasihati besar. kemudian memarahi anak yang Dan disayangi gitu ini ya. merupakan salah satu hal yang mesti kami kenang. Saya pernah bersentuhan dengan beliau, Ya. almarhum Pak Taufik ya, Ya. sebagai aktivis Dan ini mahasiswa waktu itu dan menjadi saya pernah persoalan di berhadapan dengan beliau. Jadi saya sampai tahu dengan betul presiden bagaimana itu, hebatnya itu. Beliau seperti itu. Jadi beliau panggil Mas Rudi. Ya saya kan ke sana Pak toh, Taufik ini. menyampaikan. Oke. Ngapain si kurus kamu bawa ke sini? Oh, waktu itu Mas Rudi menghadap untuk bicara bahwa ini sudah naik ini. Ya, ya. Popularitasnya Ya, kita sudah naik ini. Bagaimana ini? Ya. Nah, lalu beliau bilang ngapain bawa ke sini? Nah, si kurus main bawa ke sini. Kan duluan beliau kan ada beberapa hal. Dan yang lebih saya lebih apa ya? Kecewa. Hmm. Itu sudah saya sampaikan. Nanti 2 periode. Oh. Kamu 2 periode, dua Wali kota 2 periode dulu. bukan 2 pemilihan yang kedua kalinya. Oh. Artinya pertama kali kan mesti harus 50% plus. Nah ini kan 2 putaran. 2 putaran, mohon maaf, 2 putaran. Pilkada 2 putaran DKI. 2 putaran, 2 putaran. Oke. Pertama kali 2 putaran. Ya. Sampaikan dia 2 putaran lawannya bukan Fauzi Bowo. Mhm. Dia menyampaikan lawannya bukan Fauzi Bowo. Oh. Lawan saya adalah ini Nur siapa itu yang calon presiden, calon Nur Wahid apa siapa itu? Bukan dari PKS. Hidayat Adam Nur. Hidayat Oh iya, Nur waktu Wahid. itu masih Hidayat Nur Wahid. Hidayat Ya. Nur Wahid calon presiden. Tiba-tiba diganti itu ya. Presiden Nur Wahid. PKS. Presiden PKS. Dia kan juga calon gubernur waktu itu. Iya. Itu akhirnya nggak ngerti, dia nggak percaya kalau lawannya Fauzi Bowo. Hidayat Nur Wahid kira-kira seperti itu. Akhirnya 2 putaran dengan Fauzi Bowo, betul. Dan dia memenang lagi dan lain sebagainya itulah. Nah, itu dia kemudian PDIP backup tuh ya. PDIP backup penuh ya. Semua penuh. Itu tanya aja sama si di Pras itu. Mas Pras ini, Iya. Ketua DPRD DKI ini, Iya. tahu betul sejarahnya. Iya. Jadi pada akhirnya tokoh-tokoh PDIP yang di sekitar itu yang tahu betul sejarah Pak Betul, Jokowi tahu betul. naik ya dari tahap bawah sampai bawah, dari urusan buat KTA sampai ke atas semua Iya, ya. betul. Ya. Oke. KTA-nya sampai hari ini juga belum dikembalikan. Oke, saya mau nanya sebelum saya ke situ tuh. Lalu kemudian jadi gubernur nih. Ya. Tiba-tiba ada ide maju presiden. Ya. Nah, apakah ini ide dari kelompok bawah Ya, dari juga? kelompok tim-tim itu aja yang tim pemenang yang dari teman-teman Solo itu. Oh, ini kemudian yang main di medsos, main di dan medsos. yang mencoba-coba untuk survei itu. Tapi kan pada akhirnya juga Bu Mega melihat Ya. itu lalu Nah, kemudian mengiyakan ya. Itulah yang seperti yang saya anggap. Mas Rudi coba ceritakan kita bagaimana Bu Mega menyetujui dia jadi Contoh itu. yang harus kita hargai dan kita hormati. Hmm. Karena beliau tidak mengajukan dirinya sendiri maupun keluarganya, Iya, iya. tapi mengambil orang lain. Itulah Iya. yang Walaupun anaknya juga digadang-gadang ya, di Iya. Mbak Puan digadang-gadang untuk jadi Iya, capres segala betul. macam, tapi beliau memutuskan dan 2 kali ya. Kemarin Ganjar juga begitu ya, Betul. akhirnya beliau memutuskan tidak ambil Puan ya, ngambil Ganjar gitu. Dia menunjukkan bahwa enggak, gua bukan urusan keluarga ya, ini Iya. urusan pimpinan nasional gitu, tidak menunjukkan. Dan coba Mas Rudi ceritakan kita, akhirnya Bu Mega menunjuk Pak Jokowi jadi capres. Ya. Lalu bertarung di backup sama PDIP total itu ya. Ya itu backup total. Cuman waktu itu kan memilih wapresnya kan
ada isu-isu yang Ya. menyampaikan Mbak Tarik menarik itu ya. Mbak Puan jadi wapresnya. Saya menyampaikan jangan, karena PDI sudah mencalonkan Pak Jokowi. Kalau wapresnya dari Mbak Puan itu adalah pengurus DPP PDI Perjuangan, Ya. nanti pasti kita kalah. Ya, akhirnya keluarlah Yusuf Kala. Yusuf Kala dulu ya. Pun saya memberi masukan juga pada beliau. Baik, Waktu baik. datang ke Logikantrum. Ya. Nah, kenapa bisa Ibu mencalonkan Jokowi? Karena ada survei-survei yang dibuat tadi. Rakyat menghendaki Jokowi jadi. Ya, kita harus akui bahwa zaman itu popularitasnya memang kuat, elektabilitasnya kuat ya. Dan akhirnya dicalonkan. Oke. Begitu Pak Jokowi sudah menjadi presiden, kok hubungan dia di ujung itu kok jadi nggak bagus ya. Cerita soal orang kan banyak menuding bahwa Pak Jokowi dipanggil Bu Mega berhadap-hadapan seperti bawahan dan atasan itu apa benar begitu? Ada. Itu gimana Bu itu? Mega itu kalau bicara presiden ya dia kan presiden. Tidak pernah dia. Itu nggak benar gitu ya? Nggak benar. Karena orang framing seolah-olah Jokowi biasa, menghadap segala macam itu ya. Framing itu kan hal yang. Tapi Mas Rudi sendiri melihat itu bahwa enggak ada. kenapa renggang hubungan itu tiba-tiba? Ketika beliau minta untuk yang ketiga kalinya, 3 periode, beliau menjawab, ya manggilnya kan lebih muda, lebih tua toh Ibu. Iya. Dok, ingat itu melanggar konstitusi. Kalau itu kan bicara sama orang tua dengan anak toh. Oh, saya ini kan dulu panggil Ibu itu enggak Ibu, Mbaknya masih ya, waktu 86 beliau jadi wakil ketua DPC Jakarta Pusat itu. Iya, Bi. Dan 87 menjadi. Ibu kan memang berjuang dari bawah ya. Iya, calon jadi DPR RI itu saya masih panggilnya Mbak. Jadi Setelah itu datang Pak Jokowi menghadap Ibu, lalu Ibu menyampaikan, Iya. Jok jangan ya, ini melanggar konstitusi ya. Iya. Iya, karena ini melanggar konstitusi, akhirnya beliau menyampaikannya adalah antara Ibu dan. Nah, dari situ mulai renggang itu. Nah, Dari situ mulai renggang. dan mulai dipecat dari PDI Perjuangan. Oh, proses pemecatan itu karena apa? Pemecatan karena melanggar konstitusi. Oke. Aja. Dipecat resmi? Resmi dipecat, suratnya ada 27 kalau nggak salah itu yang dipecat itu yang melanggar. Termasuk Pak Jokowi dengan? Termasuk Pak Jokowi. Gibran dipecat nggak? Iya. Dipecat Gibran dari dipecat. keanggotaan PDI Perjuangan? Ya, terus si Bobby. Bobby juga dipecat? Iya, iya. Banyak ada 27 kalau nggak salah. Berarti resmi dipecat ya, bukan diberhentikan dipecat. dari keanggotaan, dicabut KTA-nya ya? Nah, mestinya kalau sudah dipecat, Kembalikan karena melanggar KTA. konstitusi, Ya. ya KTA-nya dikembalikan. Katanya mau kembalikan ya sampai dengan hari ini tidak dikembalikan ya sudah. Oh, KTA-nya sampai detik ini belum dikembalikan? Ya, tapi kan di PDI Perjuangan kan ada datanya. Iya, itu iya. sudah dikeluarkan dari PDI Perjuangan. Dari sistemnya ya, sistem Iya. KTA-nya sudah dikeluarkan ya. Iya. Nah, yang paling menarik lagi itu, memang dulu PDIP waktu mencalonkan Pak Jokowi emang nggak nanya ijazahnya, kok sekarang jadi ribut-ribut gitu Pak? Oh, Bahkan kalau Mas Rudi 2 Perjuangan- periode itu jadi wali kota, wakil wali kota, emang dulu nggak diributin soal ijazah? Kalau ijazah itu kan semua dari yang kan dari KPU. Kalau PDI Perjuangan itu kan persyaratannya sebagai anggota partai atau tidak. Bukan menawarkan persyaratan perorangan ya, itu Tidak. persyaratan perorangan. Kalau kita hanya Itu namanya syarat calon, kalau undang-undang pilkada syarat Iya, calon, jadi kalau bukan partai, bukan partai tanggung Kalau jawab. partai itu kalau mau jadi pengurus partai ataupun anggota partai itu cukup dengan KTA. Betul. Mengirim KTP selesai. Nah, waktu Mas Rudi 2 periode bersama beliau, itu nggak ada bahas-bahas ijazah segala macam, nggak ada Ya, sama kita sekali ya? Nggak ngeh sama sekali? Nggak berpikiran sampai ke arah sana. Karena itu tugasnya KPU, bukan tugasnya DPC. Karena saya ketua DPC. Oh, oke. Jadi semua di syarat-syaratnya itu kalau KPU menyampaikan syaratnya masih kurang, itu dikirim ke DPC. Kekurangannya apa? Oh, yang kurangnya adalah untuk surat-surat apa dari pengadilan negeri atau mungkin dari. Oke. Saya ada hal yang menarik Mas Rudi. Dulu saya pernah nonton itu Mas Rudi soal ibunya meninggal dan Mas Rudi kenal keluarga dekatnya Pak Jokowi Ya kenal. kenal waktu jadi wali kota kan siapa? Kan ada rumor waktu itu bahwa ibunya meninggal nggak datang, ibu negara waktu itu nggak sempat datang ya. itu. Memang iya enggak. Tanya aja Pak Pratikno dan Pak Pramono Anung yang nungguin sampai selesai. Kan nggak berani ngomong gitu aja. Kalau saya kan ngomong apa adanya. Karena ketika ada dari rumah sakit DKT dikabari meninggal dunia, itu kita urus sampai pulang. Itu masih hubungan baik ya, Ya, diurus. Sekarang ini sering komunikasi sama Pak Jokowi? Oh tidak pernah. Setelah minta anaknya jadi wali kota itu, Nah, terus kemudian sejarah Gibran menjadi wali kota itu, Mas Rudi ceritanya gimana? Tiba-tiba kok dia jadi wali kota? Mas Rudi mau maju yang kedua atau bukan itu? sudah, bukan saya itu sudah tidak mau jadi wali kota. Wali kota yang kita hasilkan dari musyawarah konfercapsus, konferensi cabang khusus. Internal PDI ini. Internal PDI itu sudah mengusulkan Purnomo dan Teguh. Yang dulu wakil saya, kita naikkan jadi wali kota. Yang Teguh itu sekretaris DPC, kita jadikan Wakil wali kota, sudah kirim ke DPP. Tiba-tiba ini masuk nih. Nah ini masuk daftarnya di DPD.
Oh. Nah, baru kali ini pendaftaran wali kota lewat DPD ya baru kali ketika Nah, di situ yang Mas Rudi agak bersih tegang tuh. ya bersih tegang saya Iya, kalau iya, memang iya. dapat rekomendasi dan sebagainya, saya itu orang yang taat dan patuh. Iya, Kata iya. ketua umum pasti akan saya laksanakan. Tapi Laksanakan. sebelumnya saya menolak. Karena kita sudah mengirimkan salah satu calon yang diputuskan oleh DPC PDI Perjuangan lewat konpercapsus yang diikuti oleh anak ranting, PAC dan DPC. Oke. Kemudian tiba-tiba dia maju wakil presiden tuh. Itu pernah nggak dibicarakan dengan internal PDIP, Pak Jokowi? Enggak pernah. Enggak pernah. Di internal PDIP tidak pernah digodok bahwa dia jadi wapres karena ya? kan dipecat toh, karena melanggar konstitusi toh, merubah konstitusi di Mahkamah Konstitusi. Jadi PDIP sudah putus hubungan dengan itu ya? Nah, saya mau kembali ke 3 periode tadi. Bu Mega, Mas Rudi pernah mendengar nggak apa pertimbangan Bu Mega supaya kemudian menolak Pak Jokowi 3 periode itu? Pernah Bu Mega ceritakan bahwa saya nggak mau ada pelanggaran konstitusi, Oh saya iya, nggak mau. justru itu beliau menyampaikan karena ini melanggar konstitusi, kami melarang. Nah, sehingga ketika beliau dipecat itu ya karena beliau melanggar konstitusi. Bukan melanggar aturan partai, tidak. Namun partai dilarang melanggar konstitusi. Oke, saya mau pada perkembangan yang terkini, Mas Rudi. Apa sikap Bu Mega tentang pemerintahan Prabowo ini? Apa nasihat-nasihat yang beliau sampaikan? Posisi PDIP seperti apa? Ya, posisi PDIP setelah Kongres itu kan sudah dijelaskan, diputuskan bahwa PDI Perjuangan sebagai penyeimbang pemerintah. Karena kita ini kan aturan kita itu kan presidensial parlementer Ya. itu kan ada yang mengatur toh Ya. itu. Nah, sehingga kita penyeimbang. Kalau kebijakan itu pro kepada rakyat, Dukung. itu kita dukung. Ya. Namun kalau kebijakan ini merugikan rakyat, itu kita kritisi dan Ya. perlu ditolak. Itulah yang Itu sikap PDI ya? sikap PDI. Itu. Jadi jangan dianggap PDI ini dua kaki, tidak. Kalau memang kebijakannya Pro merugikan rakyat, rakyat, ya kita. Dan saya kira semua pihak harus begitu. Kalau Iya, pro rakyat kita iya. dukung, kalau tidak Salah pro satu rakyat ya contoh kita aja, kritisi. Waktu MBG, Ya. dia mengeluarkan surat PDIP mengeluarkan surat ya? pelarangan untuk kader PDI Perjuangan untuk. PDIP punya dapur tidak, Mas Rudi? Saya Sekarang nggak tahu, ada saya sudah tapi ibu secara resmi melarang. melarang. Dan kalau nanti ada yang punya dapur dan Laporkan sebagainya, ya, boleh dan laporkan. laporan itu ada dokumentasinya, itu pasti akan ada sanksi karena di situ ada. Karena PDIP sudah resmi mengeluarkan surat ya, bahwa tidak boleh kader tidak boleh punya Nggak dapur boleh. ya. Oke, yang terakhir, ancang-ancang PDIP di Kota Solo dan Jawa Tengah ini setelah kalah di Pilkada ini kan basis Banten nih. Ya. Banteng ini basisnya Ya, nih. ya, Ini ya. kalah itu apa yang akan dilakukan Pak Rudi dan yang kawan-kawan Jawa jelas, Tengah ini? kalau bagi saya sendiri, kalau khusus untuk Kota Solo, Ya. kami akan terus berjuang. Bagaimana mengembalikan marwah partai ini kepada rakyat. Bahwa PDI Perjuangan ini berjuang untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Sekarang Mas Rudi udah nggak dalam struktur pengurus ya? Oh, saya tidak dalam bentuk pengurus Kenapa? pun. Katanya ada gesek-gesekan begitu internal atau Oh, seperti saya apa? mau digesek, mau dibenci, mau kita nggak ngaruh. Yang penting loyal sama Bu Mega ya? Loyal sama Bu Mega dan loyal pada PDI Loyal Perjuangan. pada PDI Perjuangan. Itu aja. Dan ini kita sudah bekerja untuk menyampaikan supaya. Mas Rudi ini pokoknya titahnya Soekarno dan Bu Mega ya? Iya, ajaran garisnya Bung Karno ajaran yang- Bung Karno jadi situ yang ya? kita lakukan. Yang memperjuangkan Marhen itu kan juga merupakan salah satu kewajiban kita. Itu komitmen yang luar biasa. Iya, Mas Rudi. luar biasa. Oke, terima Tentang kasih. Marhenisme itu kan hanya sebuah paham. Luar biasa. Kita implementasikan ke Baik. bawah. Terakhir, kok jadi tukang las itu gimana ceritanya? Maksudnya tukang las itu gimana? Kok Jadi- punya usaha bengkel atau Jadi ngapain? saya dulu kan pernah jadi karyawan di sebuah pabrik di Konimek. Oke. Makanya saya itu kalau dengan Konimek, dengan urusan ketua umum dan urusan dengan gereja, itu saya pegang betul. Oke. Jangan sampai nanti terjadi sesuatu hal akan menghancurkan tiga ini yang kita sampaikan. Iya, iya, iya. Makanya kalau saya di waktu ada pertemuan-pertemuan, awas ya Ruth, kalau kamu korupsi tak sembelih. Oh siap Bu. Saya pegang ini. Dari Pertama, bengkel sampai pada air ya? Ya, sama ketua umum. Jangan sampai nanti saya mengotori ketua umum. Itu pesan ibu tuh ya? Ya saya, ya. Jadi Yang ibu kedua- jagain betul Mas Rudin ya, jangan macam-macam ya, jangan nakal ya, intinya jangan nakal ya. Buruh mesti mata duitan kan gitu. Iya, iya, iya. Dari buruh kok saya. Nah, yang kedua, Ya. nama FP kan kafir katanya. Eh, Orang kafir ya nyolongi duit kan begitu. Iya, Itulah iya, kita iya. pegang. Iya, Dan iya. makanya saya punya prinsip bahwa miskin harta bagi saya itu berkah. Miskin mental musibah. Tiba-tiba dari bengkel menuju ke ini nih. Ini saya gimana ceritanya ini? Ya, Apa nih? Embun. ini Embun, adalah embun. Ini minuman sehat katanya ya? kelembapan udara diproses Oke. jadi air embun, dan ini adalah kesehatan lah buat kita. Buat Usia kesehatan 40 ya? tahun ke atas itu wajib untuk minum itu sebetulnya.
Jadi teknologi yang dibuat oleh anak dalam negeri nih ya? Ya. Teknologi dalam negeri nih ya? Betul. Jadi air yang dibuat dari embun ya? Ya. Waduh, luar biasa. Sudah berapa lama nih? Gimana? Sudah berapa lama? Itu saat 2006, jadi 2013 itu udah mulai terus kita perkembangkan. Kembang ya? Ya. Saya juga mau beli. Silakan. Saya mau jadi distributor resmi. Terima kasih. Di Jakarta. Baik, terima kasih Mas Rudi Ya, atas terima waktu. kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast yang akan datang.